Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diberikannya kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa, nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung, ya. Dan terlebih kemudahan di kesempatan siang yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita tentang masalah manhaj, masalah din, masalah muamalah kepada penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushi Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah dengan manhaj kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa yang merupakan buah karya ilmiah oleh Syekh Saleh bin Muhammad Sawih hafizahullahu ta'ala. Dan di sini kita telah sampai pada perbedaan yang kelima, perbedaan yang menunjukkan bagaimana akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bermuamalah kepada penguasa dengan manhaj, ya, kelompok menyimpang yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin. Pada perbedaan yang kelima ini akan dijelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak bakhil di dalam menyebut kebaikan pemimpin mereka. Justru mereka senantiasa menyebutkan kebaikan penguasa, baik untuk dirinya maupun untuk kalangan kaum muslimin, terlebih doa-doa yang dilantunkan oleh mereka kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini berbanding berbalik, sangat jauh dengan apa yang dipegangi oleh kelompok yang menyimpang, yang mana mereka tidak mendoakan kebaikan kepada pemimpin, justru mengumbar aib, menebar keburukan-keburukan yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin tanpa menyebutkan kebaikannya. Seperti apa penjelasan yang nanti disampaikan oleh Syekh Saleh bin Muhammad Sawih di dalam
kitabnya, maka di sini kita akan menyimaknya, ya, kita akan membahasnya dengan seksama. Di halaman 91 beliau mengatakan al-farqul khamis, perbedaan yang kelima. Kata beliau, anna ahla sunnati yadhkuruna fi anfusihim aw amama an-nas fadail as-sultan idza da'at al-hikmatu lidzalik. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyebutkan baik pada diri mereka sendiri maupun menyebutkan di hadapan manusia, kaum muslimin secara umum, akan keutamaan, kelebihan, kebaikan para penguasa, kebaikan ulil amri, kebaikan pemimpin kaum muslimin, idza da'atil hikmatu lidzalik, jika memang di sana terdapat sebuah hikmah, terdapat sebuah maslahat yang bisa merekatkan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, yang bisa mempererat kembali hubungan ukhuwah diniyah, imaniyah antara pemimpin dengan rakyatnya. In kana fi tashji'un lis-sultan wa ta'lifun lahu. Demikian pula manakala di sana terdapat penyemangat, dorongan, motivasi bagi penguasa, ya, untuk menambahkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyatnya, mengutamakan urusan-urusan rakyatnya dibandingkan dengan yang lain. Wa ta'lifun lahu wa liqulubin nasi alaih, dan juga tidak lalu sunnah melakukan hal ini melainkan untuk melembutkan hati penguasa, demikian pula hati kaum muslimin, ya, yang menjadi rakyat, yang itu semuanya supaya tercapai tujuan maslahat ammah akan kebaikan bagi seluruh pemimpin maupun kaum muslimin. Nah, inilah ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam mereka bermuamalah kepada penguasa, kepada pemimpin, mereka tidak sungkan, tidak segan, tidak bakhil di dalam menyampaikan kebaikan penguasa, di dalam menyampaikan kelebihan penguasa, hal-hal positif yang menjadi gerak langkah, gerak perubahan, ya, yang dilakukan oleh penguasa, pemimpin kaum muslimin. Ini semuanya dilakukan, ya, dalam rangka untuk melemah lembutkan hati kaum muslimin, mempererat kembali hubungan mereka dengan pemerintahnya, dengan pemimpinnya, dengan penguasanya. Terlebih manakala di sana terdapat maslahat-maslahat yang ingin dicapai. Bi khilafi ahli thawrah, dan ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang suka menggerakkan massa dan menjatuhkan pemimpin kaum muslimin. Pada paragraf yang pertama, ma'asyiral muslimin, jelas bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap yang tegas bagaimana dia berbuat, bermuamalah kepada pemimpin, menyebut-nyebut kebaikan, menampakkan kebaikan mereka, dengan harapan supaya kaum muslimin ini, ya, mengetahui bahwasannya selama ini pemerintah itu melakukan berbagai macam hal-hal yang terbaik bagi mereka, hal-hal yang positif yang menguntungkan mereka, sehingga akan terjalinlah hubungan yang kuat, ukhuwah yang semakin rekat, dan juga husnudzan yang semakin bertambah kepada pemimpin mereka. Walaupun dalam hal ini tidak menafikan adanya kekurangan, adanya kelemahan, adanya keburukan maupun kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Namun keburukan, kejelekan, kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya ini nanti, ya, memiliki tempat tersendiri di dalam memberikan masukan, usulan, nasihat dan lain sebagainya.
sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, menyampaikan nasihat kepada penguasa. Jika itu memang kelemahan, kekurangan, keburukan, ya, kesalahan, maka hal ini termasuk sebuah nasihat yang harus disampaikan secara rahasia, empat mata dengan penguasa, dan itu jalan yang terbaik di dalam mengawali sebuah perubahan pada diri pemimpin, yaitu kaum muslimin. Dan sekali lagi, itu berbeda, berbanding terbalik dengan ahlul inhiraf, mukhalifi manhaji ahli sunnah, yaitu orang-orang yang menyimpang dari manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Tidaklah mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan penguasa, melainkan penuh dengan berbagai macam suudzon di dalamnya. Justru yang mereka sebutkan kebanyakan adalah aib, kekurangan, kelemahan, kesalahan, keburukan penguasa, baik secara lisan di muka umum ataukah secara lisan dari sisi rekaman maupun dari sisi tulisan-tulisan di media sosial. Jika memang hal ini kita mengetahui dan kita bisa melihat sendiri, maka ingat, ini bukanlah manhaj ahlu sunnah di dalam bermuamalah kepada penguasa. Jika ada yang mengatakan, baik, apa yang disampaikan terkait dengan manhaj ahlu sunnah di dalam menyampaikan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin, itu manakala penguasanya saleh, adil. Lantas bagaimana manakala puasanya itu adalah penguasa yang zalim, melampaui batas, mengambil hak-hak rakyatnya, merampas hak mereka? Apakah masih juga ditunjukkan, diungkapkan, disampaikan kebaikan-kebaikan mereka? Kita katakan, hukum yang berlaku dalam masalah ini sama. Artinya, sebagaimana seorang ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan kebaikan-kebaikan penguasa yang saleh, yang adil, dalam rangka mempererat kembali hubungan mereka dengan rakyatnya, atau dalam rangka untuk membangun baiknya persangkaan seorang rakyat, ya, kepada penguasanya, ini pun juga berlaku kepada penguasa yang notabene fasik, penguasa yang notabene zalim, penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah membedakan, ya, selama dia muslim, selama dia mukmin, maka menjadi satu hukum yang sama dengan penguasa yang saleh maupun yang adil. Kemudian dia mengatakan, inna sultan al-muslima wa in kana fihi ma fihi min al-baghi wal-jawri wal-dhulm fa innahu ma dama yuqimu al-khaira wa yanshurah fa innal wajiba 'ala al-muslim an yanzura bi'ainain. Sesungguhnya seorang penguasa muslim, ya, terlepas apa yang ia miliki dari kelewatan batasnya, kemudian juga kezalimannya, ya, kefasikannya, keburukan-keburukannya, selama dia, penguasa ini, menegakkan kebaikan dan menebarkan kebaikan tersebut, maka seorang muslim secara umum hendaknya melihat dengan dua pandangan. Di sisi yang lain, perlu kita ketahui bahwa yang namanya penguasa adalah seorang manusia. Yang namanya penguasa muslim tidak bisa dikatakan maksum dari kesalahan, dari dosa, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Seorang pemimpin yang saleh pun juga memiliki kekurangan, kelemahan. Apalagi manakala pemimpin itu termasuk pemimpin yang fasik, yang zalim, pemimpin yang melampaui batas,
yang merampas hak rakyatnya. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya dalam masalah ini dia melihat dengan dua gaya pandang. Melihat dengan dua kacamata. Yang pertama, kata beliau, ainun yunzaru biha ihsanus sultan. Yaitu dari sudut pandang ya adanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh penguasa. Ini tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita tutup mata darinya. Sejelek-jelek pemimpin yang fasik, ya, dalam tanda kutip dia masih seorang muslim, niscaya dia memiliki hal-hal yang baik, memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, aturan-aturan yang baik bagi kaum muslimin. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga aturan dan ketetapan-ketetapan yang merugikan kaum muslimin. Namun dari sisi ya kacamata al-adl, ya, keadilan, kita pun tidak boleh mengingkari adanya kebaikan pada diri penguasa. Ya. Fayadfa'uhu dzalika li hubbi sultani ma fihi minal khair. Sehingga tatkala kita Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada kaum muslimin, ya, yang telah dilakukan oleh pemimpin, yang telah dilakukan oleh penguasa dari A, B, C, D, ya kan? Maka ini akan menambah kecintaan mereka kepada penguasanya. Demikian pula penguasa itu akan ya menaruh sebuah optimisme yang besar bagi rakyatnya. Makanya ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kesempatan ya yang sebelum-sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwasannya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan mereka pun mencintai kalian. Nah, di dalam menumbuhkan kecintaan ini ya, di antara cara dan wasilahnya adalah bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan kebaikan-kebaikan pemimpin kepada masyarakat kaum muslimin sehingga mereka mencintai pemimpinnya. Sehingga mereka ya menaruh banyak sekali ya harapan-harapan dan optimisme untuk perbaikan baik individu, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Demikian pula dari sisi pemimpinnya, dia akan percaya kepada rakyatnya bahwa rakyatnya ini adalah rakyat yang baik, rakyat yang setia, yang suka kepadanya. Sehingga manakala hubungan ini terjalin, saling cinta, saling sayang, maka ini akan mengawali perubahan menuju kebaikan. Fa inna hadza yazidu min lahmati bainar ra'i war ra'iyah. Maka dengan hal seperti ini itu akan menambah kedekatan dan keeratan hubungan antara rakyat dengan pemimpin. Pemimpin dengan rakyat. Ya. Wa yuqarribu ahlal khairi minas sultan mimma yakunu min sya'nihi ziyadatul khair wal mar'u min khidanihi. Demikian pula akan mendekatkan ya ahli-ahli kebaikan dari penguasa kaum muslimin ini untuk menambahkan kebaikan-kebaikan mereka untuk rakyatnya. Jadi satu sisi memang kebaikan itu harus dinampakkan, ya, supaya kepercayaan dari masyarakat kaum muslimin ini masih ada kepada pemimpinnya. Kalau kepercayaan itu sudah hilang, tidak ada lagi, justru yang ada hanyalah suudzon kepada penguasa dan pemimpin, maka hal ini akan memperburuk keadaan dan akan memperuncing permasalahan-permasalahan. Walhasil ini akan mengantarkan kepada kehancuran bangsa dan negara. Kemudian sudut pandang yang kedua, wa ainun yunzaru fiha bima waqa'a fihi sultan min al-baghi wal-dhulm. Sudut pandang yang melihat dan meneropong akan kezaliman, keburukan,
pelampauan batas yang dilakukan oleh penguasa. Fayubghidhu minhu dzalik. Maka seorang muslim, ya, bagaimanapun, ya, dia harus mengingkari kezaliman itu, kemungkaran itu, keburukan, ya, kejelekan yang dilakukan oleh penguasa. Fayadfa'uhu hadza ila al-inkari 'alaihi wa amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sehingga hal ini akan mendorong seorang muslim, khususnya alim ulama, ya, untuk mengingkari hal tersebut, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa dengan cara menasihatinya sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudut pandang yang kedua, manakala di sana ada kejelekan, keburukan, kefasikan, kezaliman, pelampauan batas yang dilakukan oleh penguasa, maka seorang muslim dia harus menegakkan nasihat kepada penguasa dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan dengan sir, dengan rahasia. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia dan kita. 4 mata. Ya. Jika memang di sana ada maslahat untuk menjaharkan, menjelaskan, menerangkan, ya, kesalahan itu, boleh hukumnya selama pemimpin itu hadir di majelis tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa tahdzirun nasi minasyarri alladzi tabannahu sultan idza amma wa intashara wa iqtarra bihi man iqtarra bituruq syar'iyyah wal masalik salafiyyah. Dan juga seorang muslim ketika menyampaikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, tentu dengan cara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun juga mengingatkan kepada kaum muslimin secara umum, ya, dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh penguasa, tanpa menyebut kalau ini dilakukan oleh penguasa, ya. Hanya fokus pada perkara buruknya. Jika perkara tersebut semarak dan menyebar di seluruh elemen masyarakat kaum muslimin. Pencurian, perzinaan, ya. Kemudian juga urusan-urusan din, khususnya dalam masalah ibadah. Demikian pula dalam masalah hudud. Maka jika seandainya hal itu merupakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh penguasa, pemimpin kaum muslimin, yang berseberangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, jika itu perintah ditinggalkan, jika itu larangan malah dikerjakan, maka hendaknya alim, ulama mengingatkan manusia akan keburukan tersebut, sehingga jangan sampai mereka terjatuh, ya, sebagaimana jatuhnya penguasa dalam hal yang sama. Tentu ini semuanya dilakukan dengan cara-cara yang syar'i dan jalur-jalur sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita simpulkan, ya, pada potongan yang pertama ini, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka memandang pemerintah, pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, ulil amri, dengan 2 kacamata. Yang pertama adalah kacamata kebaikan, yang mana hal ini, ya, Ahlussunnah wal Jamaah menampakkan kebaikan-kebaikan baik pada dirinya maupun kepada amaman nas, di hadapan kaum muslimin, dari apa yang telah dilakukan oleh penguasa dalam rangka memperkuat hubungan pemimpin dengan rakyat, membangun kembali optimisme dan kepercayaan pada masing-masing pemimpin maupun rakyatnya. Kemudian kacamata yang kedua adalah
melihat dari sisi kekurangan, keburukan, kezaliman penguasa yang nantinya ini mendorong Ahlussunnah untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menyampaikan peringatan-peringatan keras kepada kaum muslimin jangan sampai terjatuh pada hal yang sama dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, wa amma ats-tsa'iruna al-muhayyijuna fa innahum innama yanzuruna ila ma 'inda sultanil muslim min al-jawri wal baghi wal-dhulm. Adapun orang-orang yang suka memprovokasi massa, menggerakkan massa, suka membuat huru-hara, ya, maka mereka ini tidaklah melihat kepada penguasa muslim kecuali kekurangan, kecuali keburukan, kecuali kezaliman, kecuali perlampauan batas dan kefasikan pemimpin itu. Disebut-sebut baik pada dirinya maupun di hadapan kaum muslimin, baik secara lisan, ya, di hadapan publik, baik itu dilakukan dengan menggerakkan massa ataukah tidak, ataukah dilakukan itu semua melalui tulisan-tulisan dalam media sosial, dalam buku, dalam majalah, atau yang lainnya. Ini manhajnya mereka, ya, orang-orang yang suka memprovokasi massa, yang menggerakkan massa untuk merongrong pemerintah kaum muslimin, penguasa muslim. Wa amma ma yarawnahum minal khairi fa innahum yusi'una adh-dhanna bisultan. Adapun, ya, kebaikan-kebaikan penguasa yang selama ini dilakukan oleh penguasa itu bagi mereka, ya, mereka memandangnya dengan kacamata su'udzan, ya, tidak ada husnudzannya. Penguasa melakukan perbaikan ini, kebaikan ini dan itu, mereka memandangnya, ya, dengan kacamata su'udzan, seolah-olah mengingkari dan tidak menetapkan kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin. Wa yarmunahu bima ilmuhu 'indallahi minal maqasidil maghibah. Dan juga tidak sedikit mereka menuduh-nuduh, ya, kepada pemimpin kaum muslimin dengan tuduhan yang tidak benar, yang hanya Allah mengetahui hakikat urusannya. Kebalikan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah membangun optimisme. Ahlussunnah membangun jalinan ukhuwah dengan pemimpin, kedekatan dengan pemimpin. Ahlussunnah berusaha untuk, ya, melemah lembutkan baik hati pemimpin maupun rakyatnya, sehingga nanti akan terjadi kesatuan, persatuan, ya, dalam mewujudkan perbaikan bersama. Berbeda dengan kelompok yang menyimpang, mereka berusaha untuk membangun su'udzon, berusaha untuk menyelip-nyelipkan berbagai macam pemikiran yang arahnya menjatuhkan kepada penguasa, berusaha untuk memprovokasi massa, ya, sehingga tidak lagi percaya kepada pemimpinnya, tidak lagi setia kepada pemimpinnya, apalagi sampai mencabut kembali baiatnya. Terlebih kebaikan-kebaikan pemimpin diingkari, bahkan, ya, ditembakkan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang belum tentu itu benar adanya. Ini kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Jika demikian, apa yang terjadi nantinya? Wa hadza yuaddi ila wujudi syiqaqi bainar ra'i war ra'iyah. Dan ini, ya, perkara yang dilakukan oleh kelompok yang menyimpang, ya, orang yang suka menggerakkan massa, membangun opini yang salah terhadap penguasanya, ini akan mengantarkan
mengarahkan kepada perbedaan, perselisihan, pertentangan antara penguasa dengan rakyatnya. Antara penguasa dengan rakyatnya. Apabila kehancuran rumah tangga itu dimulai dari percecokan antara suami dan istri, sehingga keluarga itu pecah, sehingga anak-anak ya yang ada di keluarga itu ya tidak terurus, tercerai-berai urusannya, dan itu yang diingini oleh syaitan dan iblis khususnya, berusaha untuk mencerai-beraikan ya, memisahkan keluarga muslim, istri dengan suaminya. Demikian pula ketika berbicara dalam konteks negara. Kehancuran sebuah negara itu manakala ada usaha untuk memecah belah antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau sudah tidak ada kesatuan dan persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara rakyat dan pemimpin, maka disinilah letaknya sebuah negara itu akan hancur. Dan tidaklah keretakan hubungan antara penguasa dan pemimpin, ya, antara penguasa dengan rakyat, antara pemimpin dengan kaum muslimin secara umum, melainkan diawali dengan membangun opini-opini yang buruk kepada penguasa. Sehingga kaum muslimin banyak memiliki mindset-mindset yang rusak, opini yang buruk, bahkan suudzon yang berlebih kepada penguasanya. Dan penguasanya pun juga demikian. Yang terjadi sama. Ya, menaruh prasangka-prasangka buruk kepada rakyatnya, akhirnya hal ini akan mengantarkan kepada perselisihan, pertentangan, cerai-berai. Walhasil akan terjadi pertempuran antara pemimpin dengan rakyatnya sendiri. Seolah-olah rakyat melihat diri mereka benar, membela dirinya, pemimpin pun juga demikian. Sehingga siapa yang diuntungkan dalam masalah ini? Musuh Islam. Yang diuntungkan musuh Islam, orang-orang kufar. Ya, dari kalangan jinnya siapa? Iblis, laknatullahi alaihi, dan bala tentaranya suka senang manakala negeri kaum muslimin itu tercerai-berai, hancur lebur. Kalau sebuah negeri yang awalnya menegakkan syiar Islam, yang menebar keamanan ya dan kemaslahatan bagi rakyatnya kaum muslimin, berubah drastis menjadi ancaman carut marut urusannya, ini syaitan bergembira. Apalagi musuh-musuh Islam bersorak riang ya, melihat pandangan hancurnya kaum muslimin di negara mereka masing-masing. Oleh karena itulah ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka selalu memelihara hubungan baik dengan pemimpin, dengan penguasa. Yang diantaranya adalah menyebut kebaikan-kebaikan penguasa, baik pada dirinya maupun pada masyarakat kaum muslimin. Mendoakan kebaikan pada penguasa. Ya, adapun kekurangan, kefasikan, keburukan, kebobrokan, maka itu diambil jalur yang lain, jalur nasihat yang dilakukan dengan empat mata, yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dituntutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsad min hadha, kata beliau, dan maksud dari penjelasan ini, annal muslim yakunu adilan ghaira baghin. Hendaknya seorang muslim itu dia menjadi muslim yang adil. Ya, tidak boleh dia menjadi orang yang melampaui batas di dalam menyikapi ya. Seorang muslim yang adil, khususnya di dalam melihat kebaikan penguasa, ya dia bersyukur. Dia menyampaikan kebaikan ini kepada masyarakat. Dia mendoakan ya pemimpin tersebut dan mengajak manusia untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Sedangkan keburukan pemimpin ditempuh dengan jalur nasihat. Ya, bukan malah keburukan semuanya ini diforkan di forum di tengah umat
dalam rangka memperburuk citra pemimpin dan membangun message yang rusak dan suudzon kepada pemimpin kaum muslimin. Munsifan ghair mujhif yajma'u ar-ra'iyah 'ala sultan al-muslim idh bihadha intizamul aqdi wa salahil amr. Harus menjadi adil, ya. Tidak boleh dia condong ke salah satu sehingga merugikan yang lainnya. Seorang muslim dia harus bisa mengumpulkan antara rakyat kaum muslimin, ya, dengan pemerintahnya di atas kebaikan. Memperkuat hubungan mereka. Membangun, ya, husnudzan di masing-masing mereka. Sehingga dengan hal ini, ya, itu akan terjadilah kekuatan yang bisa membangun kebaikan, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Wa wahdatus shaf, terlebih ini akan bisa membangun, ya, persatuan shaf kaum muslimin wa salahid dunya wad din, dan juga maslahat dunia maupun agama. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, ya, mereka tidaklah melakukan terhadap pemimpin kecuali hal yang terbaik untuk mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah merongrong kekuasaan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah berusaha untuk merebut kekuasaan dari pemimpin kaum muslimin yang sah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah menebar teror, menebar pemahaman radikal, ya, untuk melawan pemimpin kaum muslimin yang notabene fasik, tidak. Justru Ahlus Sunnah memperbaiki apa yang rusak dari hubungan mereka berdua, antara pemimpin dengan rakyatnya, antara penguasa dengan kaum muslimin secara umum. Ini yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Ini yang sampai saat ini diupayakan, ya, sehingga nantinya ketika terjadi persatuan, kedekatan hubungan dan jalinan ukhuwah yang kuat, maka akan bersatu kekuatan itu sehingga akan mudah dengan izin Allah di dalam menjaga agama dan memperbaiki urusan dunia mereka. Wa ma'a dzalik fa inna ahla sunnah mu'tadiluna fi hadhihi an-nadhrah wa tilk. Walaupun demikian, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka betul-betul bersikap adil dari sudut pandang ini dan itu. Melihat dari sisi kacamata pemimpin ini telah melakukan kebaikan, iya, tambah didoakan dan disebut-sebut kebaikan tersebut untuk membangun mindset yang baik dan husnudzan pada diri masyarakat kaum muslimin. Namun dari sudut pandang kejelekan keburukan, Ahlus Sunnah menempuh jalur yang lain, mengambil jalur nasihat yang dilakukan sesuai dengan cara Nabi dan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mujanibuna limukhalifihi minat thawaril muhayyijin. Ahlus Sunnah, ya, itu menjauhi jalan, tariqah, manhaj orang-orang yang menyelisihi tuntunan Nabi dari kalangan ahli provokasi, dari kalangan mereka yang suka menggerakkan massa kaum muslimin secara umum, ya, untuk merugikan pemerintahnya sendiri, merugikan pemimpin dan penguasanya itu sendiri. Kemudian beliau di sini membawakan, ya, sebuah ayat dengan mengatakan wala syak anna dzikra mahasin sultan al-muslim idza kanat bi'tidalin wa hikmah wa ruja an-naf'u bit-tadhkir biha mimma amara Allah bihi wa rasuluh. Tidak ragu
ya, termasuk perkara yang diyakini, bukan hal yang menjadi keraguan pada benak kaum muslimin, bahwasannya di dalam menyebut kebaikan-kebaikan pemimpin muslim, apakah dia itu muslim yang saleh ataukah muslim yang taleh, yang fasik, ya, yang zalim, apabila penyebutan itu, kebaikan-kebaikan dilakukan oleh penguasa itu dilakukan dengan cara yang adil, penuh hikmah, dan diharapkan di balik itu maslahat manfaat yang besar, ya, mendekatkan ukhuwah, membangun rasa optimisme dan kepercayaan kepada penguasa dan sebaliknya, maka ini kata beliau mimma amarallahu bihi wa rasuluh, termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Apa kata Allah? Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Surat Al-Isra ayat 53. Artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, qul li ibadi, dan katakan, ucapkan kepada hamba-hambaku, yakni kaum muslimin, kaum mukminin, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik di dalam muamalah antara satu dengan yang lain, sesama kaum muslimin, terlebih manakala muamalahnya dengan pemimpin kaum muslimin. Apabila Allah memerintahkan kita untuk menjaga ucapan kata-kata kita supaya yang keluar itu adalah yang baik-baik dalam koridor hubungan kita dengan sesama, maka terlebih lagi manakala kita melihat hubungan kita dengan pemimpin, penguasa kita, maka hendaklah apa yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang baik, sehingga ucapan yang baik ini akan mendatangkan maslahat, menjadikan hati seorang itu lembut, menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang, membangun sebuah optimisme, ya, kepercayaan dan kesetiaan. Inna syaitana yanza'u bainahum, ya, sesungguhnya syaitan itu akan bisa mencuri ucapan yang kemudian nanti dibenturkan antara satu dengan yang lain di antara mereka, sehingga memecah belah mereka, memporak-porandakan urusan mereka, ya, mencerai-beraikan persatuan mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan, ya, itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, baik itu syaitan dari kalangan jin itu sendiri maupun dari kalangan manusia, ya. Makanya di dalam kita bermuamalah kepada penguasa, khususnya di dalam kata-kata kita, hendaknya keluar itu yang baik-baik, ya. Jika yang keluar itu buruk, ini akan dijadikan kesempatan oleh syaitan, jin dan manusia untuk memperburuk, ya, keadaan kaum muslimin. Seperti yang kita sampaikan tadi, manakala rumah tangga, yakni kehancurannya itu yang jadi harapan oleh syaitan, dengan hancurnya keluarga muslim, hancur pula semua afrodnya, anak-anaknya tercerai-berai urusannya, maka dalam urusan negara, ketika hancur hubungan pemimpin dengan rakyat, maka akan hancur semua urusan yang ada di negeri itu. Dan itu akan menjadi fatal akibatnya. Sehingga kaum muslimin, ya, itu tidak bisa merasakan kenikmatan untuk hidup di negeri penuh dengan kedamaian. Kita bisa melihat, ya, sebagian wilayah negeri-negeri Arab yang sampai detik ini pun tidak ada nilai kedamaian di dalamnya, ketenangan dalam beribadah, ya, keamanan di dalam beribadah, kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara karena, ya,
kesalahan mereka di dalam bersikap kepada penguasa. Fanas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian di sini dibawakan ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ucapan Ibnu Sa'di, ya, ucapan Al-Imam Ibnu Sa'di radhiyallahu an, هذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. Baik, beliau Syekh ya Shalih bin Muhammad Sawih ketika mengatakan Ibnu Sa'di radhiyallahu an, ya, ternyata di sini dimaksudkan adalah betul Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ya, pemilik kitab tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya, betul. Beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bukan Ibnu Sa'di, seorang tabi'i yang masyhur. Baik. Kata Syekh As-Sa'di, Al-Imam, "Hadza min lutfihi bi ibadihi." Ini merupakan bentuk kelemah lembutan Allah kepada hambanya. Haitsu amarahum bi ahsanil akhlaqi wal a'mali wal aqwal al mujibah lis sa'adah fid dunya wal akhirah. Yang mana melalui ayat di atas Allah memerintahkan, ya, kepada hambanya untuk memiliki akhlak yang baik, untuk berakhlakul karimah, beramal yang baik, berucap yang baik, yang nantinya mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Faqala, maka tatkala Allah mengatakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakan kepada hamba-hambaku hendaknya mereka mengatakan dengan ucapan yang baik, hadza amrun bi kulli kalamin yuqarribu ila Allah. Ini merupakan sebuah perintah terhadap semua ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Min qira'atin wa dzikrin wa ilmin wa amrin bil ma'ruf wa yahnin 'anil munkar wa kalamin hasan latifin ma'al khalq al-ikhtilafi maratibihim wa manazilihim, yang berupa, ya, baca Al-Qur'an, berzikir, ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, berucap dengan ucapan yang baik, yang lembut terhadap sesama, ya, sesuai dengan kadar level dan strata mereka di masyarakatnya. Wa annahu idza dara al-amru baina amrayni hasanaini fa innahu ya'muru bi ithari ahsanihima in lam yumkinul jam'u bainahuma. Dan manakala terdapat dua perkara yang sama-sama baiknya, maka di sini seorang muslim diperintahkan untuk mengutamakan perkara yang terbaik, yang paling baik dari salah satu yang ada, ya. Jika tidak memungkinkan untuk dijalankan bersama, tidak mungkin dijamak. Dan ini merupakan sebuah kaidah apabila terkumpul dua maslahat atau lebih, ya, jika dimungkinkan untuk menggabungkan, mengumpulkan dengan melakukan maslahat itu semuanya, alhamdulillah. Jika seandainya tidak bisa dan harus, ya, mengutamakan salah satu dari dua atau tiga perkara, maka dilihat mana yang jauh lebih maslahat atau yang paling tinggi maslahatnya dibandingkan dengan yang lain. Wal qaulul hasan, kata beliau, da'in li kulli khalqin jamilin wa 'amalin salih. Da'in li kulli khuluqin jamilin wa 'amalin salih. Ucapan yang baik, ya, ini akan mengajak kepada setiap akhlak yang baik dan amal saleh. Fa inna man malaka lisanahu malaka jami' amrih. Karena sesungguhnya orang yang bisa, ya, memegang dalam artian dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan memiliki semua urusannya.
Karena memang ketika kita amati baik buruknya sebuah perkara itu ada kaitan erat dengan ucapan yang terlontar dari lisan seorang manusia, seorang muslim. Tidaklah perkara itu yang awalnya buruk akan menjadi lebih buruk dan tambah parah lagi, melainkan karena ada ucapan-ucapan yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya. Tidaklah ada perkara yang baik akan menjadi jauh lebih baik, melainkan diawali dengan ucapan-ucapan yang baik. Makanya dikatakan man malaka lisanah malaka jami'a amri. Barang siapa yang sanggup untuk menjaga lisannya, maka dia akan menguasai semua urusannya. Wa qaluhu, dan firman Allah, ya, inna syaitana yanzaghu bainahum. Ya, artinya apa? Sesungguhnya syaitan itu berusaha, ya, di antara mereka manusia ini untuk memunculkan permusuhan melalui ucapan-ucapan tadi. Ay yas'a bainal ibad bima yufsidu alaihim dinahum wa dunyahum. Yaitu dia berusaha, ya, untuk memunculkan kerusakan baik dari sisi agama maupun dunia di antara sesama mereka. Ini usaha syaitan. Ya. Manakala seorang rakyat tidak mampu menjaga lisannya kepada pemimpin, maka ini kesempatan emas bagi syaitan untuk memunculkan kerusakan dunia mereka dan agama mereka. Demikian pula sebaliknya. Fadawa'u hadha alla yuti'uhu fil aqwal ghairil hasanah allati yad'uhum ilaiha. Maka obat dari ini semuanya adalah seorang muslim janganlah sampai dia mentaati keinginan hawa nafsunya, ya, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena ini akan apa? Mengantarkan kepada kerusakan. Wa an yulinu fima bainahum liyan qami'a asyaitanu alladhi yanzaghu bainahum. Dan hendaknya seorang muslim itu, ya, dan kaum muslimin yang lainnya secara umum itu melembutkan kata-katanya. Ya, jangan sampai menimbulkan mudarat. Sehingga syaitan ini dia akan terputus, tidak bisa lagi berusaha memunculkan permusuhan di kalangan mereka. Fa innahu aduwwuhumul haqiqi, karena sesungguhnya syaitan ini adalah musuh mereka yang nyata. Alladzi yanbaghi lahum an yuharibuh, yang seharusnya kaum muslimin itu hendaknya untuk memeranginya. Fa innahu yad'uuhum liyakunu min ashabis sa'ir, karena sesungguhnya syaitan tidaklah mengajak umat manusia, ya, melainkan agar menjadi penghuni neraka. Tujuan syaitan menggoda manusia, memunculkan kerusakan, permusuhan di antara mereka adalah mengajak ini semuanya supaya menjadi temannya dalam neraka nanti. Wal'iyadzubillah. Dan kita meyakini bahwasanya iblis, ya, dan bala tentara yang mengikutinya dengan setia tempatnya dalam neraka. Makanya mereka berusaha untuk memperbanyak pengikutnya dari kalangan anak cucu Adam supaya nanti menjadi teman mereka yang sama-sama masuk neraka. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, ya, yang paham masalah ini, maka dia harus mampu untuk menjaga hawa nafsunya, khususnya ucapan-ucapan ini yang rentan dijadikan sebagai sumber utama untuk merusak hubungan antar sesama, khususnya penguasa dengan rakyatnya. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa amma ikhwanuhum fa innahum wa in nazgha asy-syaitanu fima bainahum fa wasa'a fil adawa fa inna al-hazma kull al-hazmi as-sa'y fi ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. Ya, adapun saudara-saudara mereka
Maka sesungguhnya mereka ini apabila ya dimanfaatkan oleh syaitan di antara mereka untuk memunculkan permusuhan di tengah-tengah mereka, maka sikap ya kaum muslimin itu hendaknya menentang apa yang ada menjadi bisikan dalam hatinya. Melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang mana ini merupakan pintu masuknya syaitan pada diri manusia. Sehingga jika dia berusaha melawan hawa nafsu ini, berusaha melawan godaan dan bisikan syaitan, ya, maka dia akan mentaati Allah. Urusannya pun juga akan baik dan dia mendapatkan hidayah dan dimudahkan semua urusannya. Nah, kesimpulan dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala adalah bahwasanya ayat yang mulia ini adalah perintah wajibnya menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang bisa memunculkan permusuhan, kerusakan di kalangan kaum muslimin. Ya, jika hal ini adalah sebuah kewajiban terhadap sesama kaum muslimin, maka hal ini pun juga harus diterapkan kaitannya hubungan kita dengan pemerintah, kaitannya kita dengan pemimpin kaum muslimin, ya, supaya tidak dijadikan sebagai bahan yang nantinya dipecah belah hubungan kita oleh syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.